Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek kami yaitu proposal kegiatan aplikasi e-voting pemilihan ketua himpunan. Next. Dengan anggota kelompok yang pertama Fahmi Akbar Abdillah dengan NIM terakhir 123, Oktania Sriwahyuni dengan NIM terakhir 128, Anandito Wisnu Widya dengan NIM terakhir 147, dan saya sendiri Junior Konstantin Kolowai dengan NIM 148. Pendahuluan. Proposal pengembangan aplikasi voting untuk pemilihan ketua himpunan mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya disusun untuk mengatasi kendala dalam proses pemilihan. Metode manual dengan kertas suara dan kotak suara fisik dinilai kompleks dan tidak efisien Menggunakan aplikasi e-voting diharapkan meningkatkan partisipasi mahasiswa, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan proses pemilihan. Dengan aplikasi ini, setiap suara mahasiswa di Indonesia dapat terwakili secara akurat. Hal ini penting mengingat peran signifikan ketua himpunan mahasiswa dalam mengemban aspirasi mahasiswa dan menjadi suara mereka di tingkat universitas. Next. Tujuan penelitian. Penggunaan e-voting untuk pemilihan ketua himpunan mahasiswa diharapkan menjadi solusi efektif dengan beberapa keunggulan antara lain. Yang pertama, peningkatan partisipasi. Mahasiswa dapat memberikan suara secara online dari mana saja dan kapan saja. Yang kedua, keamanan dan validasi. Sistem voting dapat dirancang dengan lapisan keamanan yang kuat untuk mencegah kecurangan dan memvalidasi pemilih. Yang ketiga, perhitungan suara otomatis. Bisnis yang mengadopsi transformasi digital lebih mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi yang cepat. Yang keempat, aksesibilitas. Mahasiswa yang berada jauh dari lokasi pemilihan tetap dapat berpartisipasi dengan mudah melalui e-voting. Next. Rumusan masalah. Apa efektivitas dan kendala dalam metode pemilihan ketua himpunan mahasiswa yang saat ini masih mengandalkan proses manual dengan kertas suara dan kotak suara fisik di UNESA? Yang kedua, bagaimana pengembangan dan implementasi aplikasi e-voting dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam proses pemilihan ketua himpunan mahasiswa di UNESA? Yang ketiga, bagaimana rencana teknis dan tahapan implementasi aplikasi e-voting yang tepat untuk memecahkan masalah yang ada dalam proses pemilihan ketua himpunan mahasiswa di UNESA? Next. Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, batasan masalah yang dalam pengembangan aplikasi e-voting untuk pemilihan himpunan mahasiswa di Indonesia difokuskan pada hal-hal berikut. Yang pertama, metode pemilihan. Penelitian membatasi diri pada pengembangan aplikasi e-voting sebagai alternatif untuk metode pemilihan dengan kertas suara. Yang kedua, proses pemilihan. Penelitian memusatkan perhatian pada tahapan pemilihan. Yang ketiga, kesalahan dan keamanan. Fokus utamanya adalah mengatasi kesalahan manusia dalam penghitungan suara. Yang keempat, partisipasi mahasiswa. Evaluasi dilakukan terhadap sejauh mana penggunaan aplikasi e-voting dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa dengan mempertimbangkan tantangan aksesibilitasnya. Yang terakhir, manfaat dan dampak. Penelitian mengevaluasi manfaat aplikasi e-voting dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi pemilihan, serta dampaknya terhadap proses demokrasi kampus di UNESA. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Metodologi penelitian. Yang pertama, survei kuesioner. Tujuan survei menilai preferensi pemilihan terhadap sistem e-voting. Rancangan kuesioner, struktur pernyataan tentang kepercayaan, pengalaman, keamanan, dan fitur tambahan. Pengumpulan data distribusi kuesioner dengan jaminan kerahasiaan, analisis data, identifikasi tren, analisis kepuasan dan kepercayaan pemilihan. Bentuk kebutuhan, prioritaskan kebutuhan pemilih berdasarkan hasil survei. Wawancara untuk e-voting
identifikasi responden, pemilih, pakar sistem elektronik, dan penyelenggaraan pemilu. Persiapan wawancara yaitu pernyataan terstruktur berdasarkan peran responden. Pelaksanaan wawancara fokus pada keamanan, kemudahan pengguna, dan pengalaman dalam sistem e-voting. Catat jawaban, cermati dan catat jawaban responden dengan baik. Analisis data, identifikasi persamaan dan perbedaan perspektif untuk memuaskan persyaratan sistem e-voting. Observasi untuk e-voting. Persiapan observasi. Rencanakan observasi selama pemilihan dengan representasi penggunaan yang beragam. Observasi langsung, perhatikan interaksi pemilih dengan platform e-voting. Catat masalah dalam potensi perbaikan. Catat kesulitan, kesalahan, dan identifikasi potensi perbaikan. Catat informasi, dokumentasi informasi penting, dan foto atau video. Buat pernyataan, gunakan observasi untuk membentuk pernyataan validasi. Analisis data, identifikasi kebutuhan, potensi, dan perbaikan dari permasalahan yang memerlukan perhatian segera. Next. Perancangan aplikasi. Yang pertama, perancangan diagram use case e-voting. Di sini terdapat gambar diagram use case-nya, ada user, pilih calon, dan admin. Di sini untuk user berisi tentang memilih program studi, input name, input nama. Lalu pada admin terdapat update, admin panel, data pemilih, hapus, dan winner. Untuk use case ini mencakup proses masuk dan interaksi antar user atau pemilih dan admin, dan memberikan gambaran tentang fungsionalitas sistem e-voting dan pemilihan calon. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk perancangan aplikasi selanjutnya yaitu perancangan diagram sequence. Pada diagram sequence ini menjelaskan proses menginput data pemilih. Pemilih akan diarahkan ke halaman form input data yang akan dipilih. Status pemilih, halaman konfirmasi input data. Setelah itu keluar dan selesai pemilih yang sudah input data akan tampil pemilih sudah melakukan pemilihan. Berikut adalah tampilan diagram sequence. Next. Yang ketiga, perancangan diagram activity. Diagram aktivitas dalam aplikasi voting mencakup alur kerja dan aktivitas yang terjadi selama proses pemilihan. Dengan fokus pada interaksi antara pemilih, administrator, dan database pemilih. Diagram ini memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana sistem beroperasi. Beberapa aktivitas yang terdapat dalam diagram aktivitas voting melibat satu pemilih, kedua administrator, yang ketiga database pemilih. Diagram aktivitas memberikan pemahaman menyeluruh tentang alur kerja dan interaksi antar entitas dalam sistem e-voting, memungkinkan identifikasi potensi masalah dan perancangan sistem yang efisien dan akurat. Next. Nah, berikut adalah diagram activity untuk input data pemilih, diagram activity pemilih, diagram activity amin. Untuk diagram activity input data pemilih, yaitu pertama pemilih, tekan reset. Setelah sudah input pemilih nama, NIM, dan memilih program studi. Lalu pilih calon, simpan, lalu kemudian data pemilih selesai. Untuk diagram activity pemilih, untuk pemilih, tekan reset terlebih dahulu, sudah input pemilih, yaitu input nama, NIM, dan memilih program studi. Lalu pilih calon, ada calon 1 dan calon 2. Setelah pilih calon, bisa melihat profil calon. Pilih calon, kemudian simpan, lalu admin, admin panel, kemudian data pemilih, lalu yang terakhir selesai. Kemudian untuk diagram activity admin, admin menekan tombol admin. Setelah benar, admin panel, lalu menuju ke data pemilih, bisa untuk update, hapus, dan menentukan pemenangnya siapa. Jika di situ admin
salah memasukkan password, maka akan kembali lagi ke halaman awal. Next. Untuk diagram activity update, hapus, dan pemenang, yaitu admin menekan tombol admin, lalu masukkan password, lalu menuju admin panel, lalu data pemilih, kemudian di situ bisa update, hapus, dan melihat pemenangnya siapa. Ketika kita memilih update atau hapus, maka tekan reset, tekan restart, kemudian menginputkan data pemilih, nama, NIM, dan memilih program studi, lalu pilih calon, kemudian tekan tombol update atau tekan tombol hapus, lalu jika berhasil dihapus atau berhasil diupdate, maka akan keluar tulisannya. Jika admin memilih pemenang, maka klik klik tombol pemenang, lalu bisa melihat calon pemenangnya. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Implementasi aplikasi. Yang pertama, implementasi kode program class. Class voting dalam program Java yang Anda miliki. Yang Anda berikan sebagai pengendali utama untuk aplikasi pemilih yang melibatkan operasi database untuk menyimpan, mengambil, dan menampilkan data pemilih. Di sini terdapat implementasi kode programnya, yaitu public class voting. Dapat dilihat private static final, admin password, private gtext input nama file, dan seterusnya, next. Implementasi aplikasi enkapsulasi. Enkapsulasi adalah salah satu prinsip dasar dalam pemrograman berorientasi objek yang menggabungkan data dan metode yang beroperasi pada data ke dalam suatu unit tunggal yang disebut kelas. Ini membantu membunyikan rincian implementasi internal dari luar dunia kelas dan hanya memberikan akses yang terkendali melalui metode-metode publik. Di sini terdapat enkapsulasinya, yaitu private gtext input name field, private gcombo box string input prodi combo box. Next. Pewarisan atau konsep pewarisan diimplementasikan melalui penggunaan class inner bernama vote button action listener yang mengimplementasikan antarmuka action listener. Kelas ini digunakan untuk menangani peristiwa ketika tombol suara untuk setiap kandidat ditekan. Dengan menggunakan pewarisan, kelas vote button action listener dapat mengakses metode dan properti dari kelas induknya. Dengan demikian, setiap kali pengguna memilih kandidat melalui tombol suara, metode action perform dalam kelas vote button action listener dipanggil yang kemudian memproses informasi pemilih dan menampilkan pesan sesuai yang ditampilkan. Di sini terdapat gambar dari implementasinya. Yang terakhir, polimorfisme. Polimorfisme tidak terlihat secara eksplisit dalam penggunaan kelas atau metode yang memiliki nama yang sama, tetapi berperilaku berbeda di berbagai konteks. Polimorfisme biasanya terlihat dalam konsep overriding atau pembuatan metode dengan nama yang sama dalam kelas yang berbeda, yang digunakan sesuai konteks atau jenis objek. Dalam program kami, lebih fokus pada struktur dan logika pemilihan, dan konsep polimorfisme tidak secara khusus diimplementasikan. Jadi polimorfisme ini lebih menonjolkan konsep enkapsulasi dan inference dari polimorfisme. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, baik dilanjutkan oleh saya implementasi aplikasi buinya.
Di sini terdapat GUI aplikasi Nesa atau tampilan pertama yang ada di aplikasi kami. Selanjutnya, pada tampilan di atas terdapat tombol profil calon yang akan jika user klik button profil tersebut, maka akan muncul form tampilan seperti pada gambar di samping ini yang berisikan nama calon dan program studi, visi dan misi calon ketua himpunan. Selanjutnya ada tombol calon satu, gambar tambah calon satu pada aplikasinya, penggunaan akan dapat memilih kandidat sebagai pemilihan selama proses seleksi dan akan memunculkan form sebagai berikut ini untuk menunjukkan telah memilih calon. Selanjutnya ada tombol simpan, akan ada pemberitahuan berupa voting berhasil, dengan begitu user telah melakukan pemilihan dan menyimpan jawabannya prioritasnya. Selanjutnya, jika setelah memilih calon 2 misalnya, dan lanjut ke milih calon satu, maka akan muncul message seperti ini, maaf Anda sudah memilih, dan pada Guiders di tadi, sepertinya langsung saja diimplementasikan pada IntelliJ. Bentar. Nah, di sini saya akan mendemokan aplikasi e-voting kami. Pertama-tama, masukkan konektor MySQL, bisa di MySQL seperti pada di sini. Klik file, terus project struktur, kemudian bisa tambahkan eh, yang hasil downloadan dari Google dengan formatnya jar. Kemudian harus menghidupkan XAMPP agar data di IntelliJ bisa terkait dengan database yang ada di PHP MyAdmin. Dan jika tidak dihidupkan, maka akan muncul seperti ini. Bentar. Nah, seperti ini. Gagal mengambil opsi program studi yang ada di database. Silakan coba lagi. Jadi, akan langsung error. Di sini kami program studinya mengambil dari database dengan tabel program studi dengan namanya ada 3. Dan maka harus dihidupkan melalui XAMPP. Tinggal memilih Apache Start dengan MySQL. Oke. Setelah dihidupkan, otomatis akan bisa dijalankan. Tidak error lagi. Kemudian di sini saya ada informasi tentang pengisiannya, itu tekan tombol reset sebelum mengisi agar tujuannya agar bersih, tidak ada apa, intinya harus mencet reset dulu. Kemudian jika ingin memilih calon, tekan pada gambar 2 di sini. Kemudian reset. Di sini saya akan menambahkan misal Tio dengan 3, terus memilih ini, terus calon 2, kemudian simpan. Data tersebut akan kesimpan ke database
Yang di sini ada tombol admin dengan khusus untuk admin. Jadi masukkan password. Kemudian di sini data yang tadi diinputkan akan masuk ke dalam database K ini yang ada di data pemilih. Dan di sini pada data pemilih ada tombol-tombol refresh, close, update, hapus, winner. Di sini saya akan mengupdate misal namanya, dan di sini NIM-nya harus sama. Jadi jika diupdate harus NIM-nya harus sama. Yang pertama-tama ingin namanya Rio, reset dulu. Rio. Tadi NIM-nya yang ingin diubah yaitu 123. Sistem informasi milik calon 2. Dan ketika diupdate akan berhasil, kemudian di-refresh, lalu akan otomatis ke ubah. Kemudian mencoba hapus, tinggal pencet dengan NIM-nya harus sama. Tinggal pencet. Nah, data pemilih NIM dengan NIM 123 berhasil dihapus. Setelah itu pencet refresh akan otomatis terhapus, dan fungsi tombol winner di sini akan menentukan pemenangnya, calonnya. Oh ya, di sini di data pemilih ada total pemilih yaitu 4. Kemudian diganti pencet winnernya akan muncul calon 2 ya, pemenangnya. Nah, pada selanjutnya ke arah database yang ada di MyPHP, tinggal pencet admin yang di sebelah MySQL. Maaf, sebentar. Nah, pada database kami yang bernama Finesa dengan tabel-tabel, di sini kami menggunakan 2 tabel, yaitu tabel prodi dengan tabel voting. Dengan kolom-kolom, pada kolom prodi terdapat, bentar, bentar. Nah, terdapat 3 yang ada di sebentar. Nah, yang ada di sini. Kemudian hasil dari yang setelah diinputkan otomatis masuk pada tabel voting di sini, yang di sini ada nama nih, prodi yang sudah memilih. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pendemoan kali ini. Sekian dari presentasi dan proyek dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.